Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Sehingga hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia sepanjang satu pekan, Allah memperkenankan bagi kita untuk bisa berkumpul bersama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua mengaku sebagai pengikutnya. Tapi terkadang kita hanya pandai berucap, tapi tidak pandai membuktikan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat juga bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, kepada semua yang hadir, yang ana tidak bisa sebutkan satu persatu tadi, khususnya Bapak Kepala OJK Jember, Pak Azril, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Kita baru saja menyelesaikan, ya bukan baru saja, udah hampir sebulan kita meninggalkan Ramadan ini. Tapi baru sekarang acara halal bihalal diadakan, jadi sejatinya selesai Ramadan apa sih yang harus kita lakukan? Ada orang yang selesai ibadah itu ya biasa-biasa aja. Nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan gembira, biasa-biasa aja. Namun ada orang yang tatkala beribadah, selesai dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dia jadi takut. Takut. Takut kenapa? Takut nggak diterima. Sebulan penuh berjuang, sebulan penuh menahan lapar, haus, dan syahwat kita. Malam kita sholat, Quran kita hatamkan, sodakoh kita perbanyak, bahkan sebagian iktikaf di rumah Allah Azza wa Jalla. Setelah selesai itu, apa amalan kita diterima? Wallahu a'lam. Oleh karena itu doa yang biasa diucapkan, doa selamat selesai Idul Fitri itu adalah apa? Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Yang banyak diterjemahkan orang minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu bukan artinya minal aidin wal faizin, tapi itu hanya supaya sesuai, ya. Itu bahasa Arab, minal aidin wal faizin itu artinya semoga engkau termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yang kembali berbuka, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi nggak ada hubungannya dengan mohon maaf lahir dan batin. Karena sejatinya kita diperintahkan mohon maaf itu kapan kita berbuat salah. Jangan sampai difahami, oh nanti saya punya salah sama fulan, insya Allah Idul Fitri saya minta maaf. Dia menunda perbuatan baik. Padahal seharusnya dia mensegerakan perbuatan baik. Baik, jamaah rahimakumullah. Kembali kepada perasaan kita. Selesai Ramadan, doanya itu taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Kenapa ucapan itu muncul? Karena ada perasaan takut. Takut nggak diterima. Oleh karena itu selesai sholat fardu kita baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita langsung astaghfirullah, astaghfirullah. Habis sholat istighfar. Karena belum tentu sholat kita diterima. Karena kita tahu dengan kekurangan diri kita. Apakah pantas orang kayak kita diterima amalannya? Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, dia mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulullah SAW. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi.
Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dirinya itu Islam-Islaman. Semua takut dia itu munafik. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan imanku seperti imannya Jibril, imanku seperti imannya Mikail. Nggak ada. Mereka takut. Dan itu sifat orang yang beriman. Orang beriman itu berbuat baik dan dia takut. Orang munafik itu kelakuannya nggak benar tapi merasa aman. Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah itu maha baik, udahlah, tenang, nggak usah dipikirin. Itu orang munafik. Itu sahabat-sahabat Nabi yang dijumpai oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, bukan sahabat junior, tapi sahabat seperti Aisyah radhiyallahu taala anha yang dijamin masuk surga. Istrinya, adik atau kakaknya Asma binti Abu Bakar. Lalu Abu Hurairah, di situ ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka semuanya takut terkena munafik. Maka selesai Ramadan ini, doanya orang-orang soleh itu dikatakan 6 bulan mereka minta supaya puasa Ramadannya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Maka kita banyak-banyak baca doa tersebut sambil memperbaiki diri. Baik, hal yang kedua setelah Ramadan, ngapain kita? Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'idha faraghta fansab. Kalau engkau sudah menyelesaikan sebuah tugas, maka isi dengan yang lainnya. Biasanya umat Islam mengisi selesai Ramadan itu dengan silaturahim. Tadi Anda dengar cerita, teman-teman nggak boleh pulang katanya Pak Azri. Nah, Masya Allah. Jadi pada Idul Fitri di Jember semua. Tapi ketahuilah, silaturahim itu bukan artinya berkunjung. Sehingga jangan sampai ada pikiran, ya Allah saya nggak bisa silaturahim kalau gitu. Nggak bisa silaturahmi. Kenapa? Ana nggak boleh pulang. Silaturahim itu artinya al-ihsan ilal aqarib. Berbuat baik kepada kerabat kita. Kumpul seperti ini bukan silaturahim. Kumpul seperti ini ya kumpul untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Tapi silaturahim itu berbuat baik kepada yang ada hubungan rahim sama kita. Jadi berbuat baik kepada kerabat kita itu banyak macamnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun hanya dengan ucapan salam. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Kalian pelajari nasab kalian. Yang dengannya kalian dapat menyambung rahim kalian. Maka kita diperintahkan ini untuk belajar nasab. Siapa nama kakek kita? Kakek kita berapa saudaranya? Bapaknya kakek kita siapa? Tujuannya bukan untuk berbangga-banggaan dengan nasabnya. Oh saya keturunan fulan, keturunan fulan. Tujuannya untuk menyambung rahim. Dan kita tahu fadilah menyambung rahim. Kata Nabi SAW, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi. Siapa yang ingin rizkinya dilancarkan, dibentangkan rizki. Wa yunsa' lahu fi athari. Dan dia ingin agar umurnya dipanjangkan, apa yang dilakukan? Kerja terus, cari duit terus, olahraga. Ya itu mungkin di antara sebab-sebabnya. Tapi ada sebab yang Allah tetapkan, yang kadangkala kita tidak menjalankannya, yaitu falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung rahimnya. Siapa itu rahim? Yang ada hubungan kerabat sama kita. Ada tingkatan menyambung rahim. Ada yang wajib. Siapa yang wajib? Yang wajib itu yang mahram sama kita. Kalau anak laki,
Kalau dia itu perempuan mahram sama anak, nggak boleh anak nikahin, anak wajib menyambung rahim sama dia. Jadi bukan sunnah, wajib. Siapa? Anak punya keponakan, anak punya bibi, anak punya paman. Apalagi anak punya kakak sama adik yang lebih dekat. Kemudian yang kedua, yang saling mewarisi. Itu juga dikatakan wajib kita berbuat baik kepada mereka. Nanti yang lainnya jadi sunnah, jadi dianjurkan berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau anak punya keponakan susah hidup, sedangkan anak mampu, wajib anak membantu dia. Bukan anjuran, tapi sebuah kewajiban. Maka bicara silaturahim bukan berkunjung. Artinya anak mau datang silaturahmi sama antum. Tanya dulu, antum siapa? Kakak anak, paman anak, sepupu paman? Enggak, anak kawan SMA dulu. Kalau kawan SMA tidak disebut silaturahim, disebut ziarah. Mungkin sebagian jemaah berpikir, Ustaz kok sedetail itu sih? Iya. Istilah-istilah agama ini kalau disalah fahami, kita nggak tepat melaksanakan. Sampai hari ini anak masih sering dengar orang mengatakan, anak ini orangnya suka silaturahim Ustaz. Jadi banyak kawan anak. Loh, silaturahim itu nggak ada hubungan sama kawan. Silaturahim itu hubungannya dengan kerabat kita. Ada orang yang kawannya banyak tapi sama pamannya tidak bertegur sapa. Sama sepupunya tidak bertegur sapa. Berarti engkau orang yang tidak pandai bersilaturahim. Maka bersilaturahim yang paling ringan salam. Bikin grup WhatsApp ya, grup Telegram, grup apa. Di situ kita bisa berbagi cinta dan kasih bersama kerabat kita. Bikin juga di sana tabungan keluarga. Kalau bicara ya biasanya di setiap keluarga itu ada yang mampu. Maka kalau bikin tabungan buat siapa itu sudah yang punya hajat, yang punya perlu kita bantu dari sana. Hada silaturahim. Dan di antara cara Islam mengentas kemiskinan itu adalah dengan melestarikan silaturahim. Jadi pemerintah ini nggak capek ngurusin kemiskinan. Kalau orang-orang yang kaya itu tahu dengan kewajiban silaturahim. Selama interaksi ana dengan banyak orang, hampir di setiap keluarga itu ada satu yang sukses. Satu atau dua. Ini orang kadang-kala nyumbang masjid, bangun masjid sana, bangun pesantren. Masya Allah orang baik. Keponakannya susah nggak dia bantuin. Bukain usaha lah ponakannya. Ada yang mengatakan, Ustaz kan bukan anak-anak dia, bukan anak antum, keponakan antum. Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian, jangan sampai tuh rahim kalian putuskan. Dan biasanya, anak lihat nih di Jember nih, kita bicara Jember. Kadang-kala anak ketemu orang-orang di Jakarta. Dia orang Jember, anak ngomong, bang gak pulang ke Jember. Ustaz, abah ibu anak udah mati Ustaz. Loh emangnya gak ada pamannya, gak ada siapa? Orang kadang-kala berpikir silaturahim ya sama bapak, sama ibu. Tidak. Maka nasihat anak semuanya saat ini berusaha untuk membuat pohon nasab. Ringan bikin pohon nasab. Anak umpamanya Syafiq, nama bapak anak Riza, nama kakek anak Hasan, nama kakek anak, nama bapaknya Hasan namanya Abdul Qadir bin Salim. Bikin. Siapa aja saudara anak ya. Oh ini saudara anak. Wah anak gak pernah ketemu sama Fulan. Ada di mana Fulan sekarang? Sepupu anak. Atau bahasa Jawa ada yang dua pupu, minduan sama anak. Anak kok gak pernah dengar dia ada di mana. Berusaha untuk mencari tahu. Memang momentum lebaran itu momentum kebahagiaan. Sehingga kita lihat di lebaran bagi-bagi duit ya. Kalau sekarang gak bisa pulang, alhamdulillah bisa transfer. Jadi mungkin di grup itu semua kirim nomor rekening, kirim nomor rekening semuanya gitu, transferin. Ini termasuk berbuat baik kepada kerabat kita. Wah subhanallah ada seorang, anak merasakan sih, anak punya bibi tinggal di Jakarta. Tapi bagaimana indahnya dia tetap silaturahim kepada keponakan-keponakannya di Jember sih.
Dia pernah belikan kita martabak, dikirimkan ke ponakan-ponakannya. Masya Allah. Dia ada di Jakarta. Mungkin itu dilakukan. Kalau kita hatinya bersih. Ingat, Ramadan itu hadir untuk menciptakan orang-orang yang bertakwa. Tapi kadangkala kita selesai Ramadan, kita nggak pernah mencapai tingkatan takwa itu. Kemudian yang ketiga, satu yang udah selesai nih. Bicara tentang menjaga ukhuwah Islamiyah. Perkumpulan seperti sekarang yang difasilitasi oleh OJK ini lebih kepada ukhuwah Islamiyah. Jadi saudara itu macam-macam. Ada saudara karena nasab, satu darah. Ada saudara karena susuan. Anak nyusul sama ibunya fulan, maka anak saudara sama anak-anaknya fulan. Saudara sesusu. Ada saudara sebangsa, senegara. Allah menyebutkan wa ila adin akhahum huda. Kami kirimkan kepada kaum Ad saudara mereka namanya Hud. Itu saudara sebangsa. Dan ada saudara seagama. Semua saudara ini punya hak-hak yang harus kita jaga. Bicara orang satu bangsa, Masya Allah ya. Kalau ada orang Indonesia, ketemu orang Indonesia, ketemunya di Madinah. Jadi saudara. Walaupun yang satu orang Bugis, yang satu orang Madura. Ahlan, orang Indonesia. Oh Indonesia, kata dia. Gembira sekali dia berjumpa dengan sesama dari satu negara. Dan ada satu persaudaraan yang lebih berharga dari semua persaudaraan itu. Bahkan lebih mulia dari saudara sedarah, yaitu saudara karena seagama. Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Siapa yang menjadikan saudara? Allah Rabbul Alamin. Yang menjadikan mereka bersaudara. Ada hak-hak yang harus diperhatikan. Ketika persaudaraan itu dibangun di atas keimanan. Ketahuilah bahwa perkumpulan kita hari ini itu nggak bertahan lama. Sebagian ketika pensiun umpamanya, ya udah, mungkin nggak akan diundang lagi. Ini yang pensiun diundang nggak, Pak Azril? Kayaknya nggak kan? Udah selesai sudah, selamat tinggal sudah. Karena persaudaraannya hanya kepentingan. Persaudaraannya itu ya hanya karena sama-sama kerja di sini gitu. Kalau selesai selamat tinggal. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua orang yang saling mencintai, semua orang yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang persaudaraannya dibangun di atas takwa. Itu akan terus berlanjut. Sampai kalau ada kawannya, kita bicara saudara karena iman ini bukan karena darah. Kalau ada saudara-saudara mereka yang masuk ke neraka dan mereka masuk surga, mereka akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabbi, dulu ada fulan sholat sama kami, ngaji bareng sama kami, umroh bareng sama kami. Kok nggak ada dia sekarang ya Allah di sini? Apa kata Allah? Kalian cari mereka di neraka. Dicari sama mereka. Lalu dikeluarkan dari neraka untuk diangkat ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu bukan saudara karena nasab, bukan. Tapi saudara karena keimanan. Sampai-sampai sebagian salafus soleh mengatakan, perbanyak kalian kawan-kawan yang soleh. Kenapa? Karena pada hari kiamat mereka punya syafaat nanti. Bagaimana diceritakan orang-orang di neraka. Tatkala ada orang yang keluar dari neraka. Mereka bertanya, siapa yang mampu mengeluarkan dia dari neraka? Apakah dia dapat syafaatnya para nabi, syafaatnya malaikat? Lah. Syafaatnya kawan dia saja. Subhanallah. Lalu mereka mengatakan, fama lana min syafi'in. Wala sadiqin hamim. Kita nggak punya orang-orang yang dapat membantu kita. Kita juga nggak punya kawan-kawan yang setia yang mereka mencintai kita karena Allah Azza wa Jalla.
Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia mengatakan, kebanyakan perkumpulan yang ada di masa itu, di masanya para sahabat, itu sudah karena kepentingan. Apalagi di masa kita aja. Kita ini kadang-kala kumpul satu kantor, ya karena pekerjaan, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Apa tuntutan orang kalau dia bersaudaranya karena Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, dia akan mencintai saudaranya karena Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, enggak beriman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jadi saudara kita itu punya hak cinta dari kita. Yang terjadi di satu kantor, di satu perusahaan, bukan cinta, tapi yang terjadi itu iri dan dengki. Yang banyak itu dia sikut-sikutan. Fulan mau diangkat jabatannya, yang ini sakit hati. Fulan dapat ini, yang ini sakit hati. Ini menunjukkan kalau engkau tidak mencintai saudaramu karena Allah. Kalau engkau cinta karena Allah, engkau akan cinta apa yang dicintai dia. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang indah, engkau nggak dapat, engkau akan alhamdulillah saudaraku dapat. Semoga Allah memberkahi apa yang dia miliki. Itu hak cinta yang harus kita berikan. Kemudian ada hak membela dia. Ketika lagi ngobrol, tahu-tahu dalam obrolan itu ada yang menggibain. Ada yang menggosipin kawan kita. Maka kita akan pasang badan kita. Afwan. Janganlah kita ngomongin fulan. Kalau memang engkau mau kasih nasihat, datang jumpain fulan. Itu hak saudara. Maka dikatakan man radda an irdi akhi. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka pada hari kiamat. Ketika dia belain saudara. Ini bicara hak pembelaan dari kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan hakul muslim alal muslimi sit. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Maka tatkala kita berjumpa, ucapkan salam. Kadangkala jemaah, kita itu ucapkan salam awal ketemu. Awal ketemu pagi hari, assalamualaikum. Tapi nanti siang hari ketemu lagi di kantor, ketemu lagi di masjid, udah nggak ada salam. Padahal praktek mengucapkan salam ini, Nabi SAW menjelaskan, kalau seorang muslim jalan berdua, lalu ada pohon yang memisahkan mereka, akhirnya mereka harus jalan sendiri-sendiri. Setelah itu mereka berjumpa sama kawannya lagi. Ucapkan salam lagi kepada mereka. Itu hak saudara kita. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada adab dan etika dalam mengucapkan salam. Ingat, yang kecil, yang junior, ucapkan salam kepada yang senior. Kemudian yang sedikit, ucapkan salam kepada yang banyak. Yang naik kendaraan, ucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Nih mungkin teman-teman pulang lewat satpam ya. Mereka nganuin jalan buat kita, engkau naik kendaraan. Ucapkan assalamualaikum. Ucapkan assalamualaikum. Kita mungkin, mas makasih mas. Oke, ucapkan makasih, nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting dari itu, ucapkan assalamualaikum kepada dia. Ini kalau sudah naik kendaraan, nggak ada umur sudah. Kadangkala ya kalau namanya di perusahaan ada yang lebih tua, dia naik kendaraan, padahal satpamnya lebih muda. Yang mana yang mengucap salam terlebih dahulu? Yang di kendaraan. Bukan yang di jalan. Kemudian yang kedua. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau sakit besuk dia. Itu hak saudara kita. Dan kita tahu fadilah membesuk orang sakit ini Masya Allah. Yang ketiga,
Wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, kasih nasihat. Minta nasihat, kasih nasihat. Ini urusan perdagangannya, apalagi di sini yang biasanya mengawasin. Tolong berikan nasihat kepada tempat-tempat yang memang nggak benar. Kasih nasihat. Bertakwalah engkau kepada Allah. Ini nggak boleh gitu loh. Nasihat secara agama, nasihat secara aturan pemerintah. Kadang-kala kita kalau penjual, kalau yang beli sama kita itu orang yang kita kenal, kita nggak akan nipu dia. Kenapa? Karena kenal, nggak enak. Tapi kalau yang datang pembelinya kita nggak kenal, kita tipu dia. Padahal kenal nggak kenal, dia adalah saudara kita yang kita harus memberikan nasihat kepada dia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, doakan dia. Ucapkan yarhamukallah. Itu hak. Jadi kita di restoran kadang-kala ada yang bersin di pojokan sana. Maka kita ucapkan yarhamukallah. Ucapkan. Itu hak dia jemaah. Yang harus kita berikan kepada dia. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, datang. Apalagi undangan pernikahan, yang pernikahannya ya tidak ada kemaksiatan di sana, maka datang. Tapi kalau pernikahannya ada tari ular, ada perempuan-perempuan yang telanjang, maka kita nggak boleh hadir. Tapi kalau pernikahannya baik, ya datang. Itu undangan. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'u. Kalau dia mati, ikutin jenazahnya. Antarkan dia ke kuburan. Khusus buat laki-laki. Karena yang menggotong, yang mengubur itu laki-laki. Perempuan, nggak usah ikut ke kuburan. Mau ziarah kubur nanti setelah dikuburkan, fadl ziarah kubur. Tapi untuk mengantarkan ke kuburan, karena memang Nabi SAW pernah pulang dari kuburan Baki, melihat ada perempuan-perempuan di jalan itu. Nabi bertanya, kalian ngapain di sini? Kalian ikut gotong jenazah? Enggak. Kalian ikut nguburkan? Enggak. Kalian pulang bawa dosa. Enggak bawa pahala. Maka semoga kita bersama di suasana Idul Fitr ini bisa menjaga hati kita dengan selalu berbuat baik kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita. Dan di penghujung acara ini, Ana ingin mengingatkan kita masih di bulan Syawal. Tolong amalan-amalan bulan Ramadan itu dijaga. Di antaranya puasa. Kita bisa puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Masa nggak bisa puasa 6 hari di bulan Syawal? Yang kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, dia dapat pahala puasa setahun penuh. Biasanya teman-teman di otoritas keuangan ini kan menghadapi orang-orang yang melipatkan uang berlipat ganda, investasi. Ini ada investasi, puasa 36 hari, pahalanya setahun penuh. Maka usahakan yang mau puasa 6 hari ini gak wajib. Buat orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, maka usahakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallah Ustaz. Luar biasa. Semoga kita dimudahkan untuk tetap menjaga amalan-amalan bulan Ramadan dari mulai bulan Syawal ini sampai dengan ketemu lagi di bulan Ramadan di tahun depan, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz, yang disampaikan oleh peserta. Yang pertama adalah, Ustaz, kalau kita bersedekah, apakah harus mendahulukan kerabat yang membutuhkan pertolongan lebih dahulu atau orang lain yang bukan kerabat? Subhanallah. Ya jemaah. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Jadi 1400 tahun yang lalu. Dan Allah sebutkan pertanyaan ini dalam Al-Quranul Karim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Kepada siapa mereka berinfak? Lalu Allah menjawab, Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kepada mereka, harta yang kalian infakkan dari kebaikan yang kalian infakkan itu, yang paling pantas mendapatkannya falil walidain, kedua orang tua, wal aqrabin, kerabat-kerabat kita.
wal yatama wal masakin wabni sabil. Baru setelah itu anak-anak yatim, orang-orang miskin ya, orang-orang yang terputus nggak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi yang paling utama adalah kerabat kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, kalau engkau ngasih kepada kerabat, engkau dapat 2 pahala. Apa pahalanya? Yang pertama, sedekah wasilah. Sedekah dan silaturahim. Ahibati fillah. Orang lain itu banyak yang peduli. Contohnya, ketika terjadi gempa, siapa yang peduli? Nasional peduli. Mereka semua berusaha untuk membantu. Tapi ketika engkau punya kerabat yang susah hidupnya, siapa yang peduli kalau bukan engkau sebagai kerabatnya? Makanya Allah perintahkan, Allah wajibkan silaturahim. Ini wajib ya, kita nggak bicara sunnah. Ini satu kewajiban. Yang kau bakal ditanya pada hari kiamat. Kenapa engkau biarkan kerabatmu miskin sedangkan kau kaya? Engkau bisa membantu dia, engkau nggak membantu dia. Apalagi kalau ada yang memutuskan silaturahim. Biasanya silaturahim putus ini gara-gara warisan. Gara-gara harta juga. Maka mulai saat ini engkau hendaklah pandai berbagi kepada kerabat. Sehingga tatkala ada warisan yang harus dibagi, engkau akan bicara, jangan warisan. Hartaku aja aku bagi sama dia. Warisan ini bismillah, jangan sampai memutuskan hubungan di antara orang-orang yang bersaudara. Jadi seperti itu, yang paling utama diberikan kepada kerabat kita sebelum orang lain. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke penanya kedua. Ustaz, kalau seandainya saya sedang melakukan sebuah kesalahan kepada seseorang, namun orang yang tempat saya bersalah tadi itu sudah meninggal dunia, nih kan? Ini juga masuk, ada juga yang menanyakan pada waktu itu, saya memiliki hutang, tapi hutang tempat saya berhutang itu dia sudah meninggal dunia dan saya tidak bisa menemukan ahli warisnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menembus kesalahan itu? Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu membuka kedua tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat. Dan di siang hari bentangkan yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Allah memberikan peluang kepada pelaku dosa untuk bertobat, untuk memohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau engkau memiliki dosa sepenuh bumi ini, Allah akan ampun. Akan tetapi ada masalah yang Allah telah menyerahkannya kepada manusia. Urusan kezaliman. Kalau ada orang menzalimin orang lain, maka syarat bertobatnya itu bukan 3, tapi tambah 1 lagi. Syarat tobat itu menyesali, meninggalkan dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau kita menzalimin orang lain, maka tambah 1 syarat lagi. Apa syarat itu? Minta maaf sama orang itu. Minta dihalalkan. Kalau itu harta, kita kembalikan. Kalau itu kehormatan, kita pernah memaki dia. Kita pernah menfitnah dia. Kita pernah menuduh dia. Yang macam-macam, maka kita perlu minta maaf sama dia. Terus gimana Ustaz? Kalau orangnya sudah meninggal dunia, maka engkau harus banyak-banyak berdoa buat orang itu. Supaya kelak pada hari kiamat, tatkala dia datang menghadap Allah, menggugatmu, engkau sudah punya amalan yang untuk menutupi kesalahanmu sama dia. Karena engkau telah berbuat baik sama dia. Ini caranya kalau kita mendapatkan orang itu sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup, minta maaf sama dia. Dicari. Mungkin kita pernah SMA, ada teman-teman yang jagoan mungkin, yang suka ngetokin kepala kawan-kawannya. Kelak engkau akan dihisap pada hari kiamat. Maka cari. Jadi kalau bicara ada apa kumpulan lulusan SMA, lulusan SMP itu alumni. Reuni ya, reuni. Reuni itu ambil sisi positifnya. Di mana engkau berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kau punya salah sama dia. Karena reuni kadang-kala jadi negatif juga gitu. Ada cinta lama bersemi kembali, na'udzubillah, akhirnya nih istrinya gugat cerai karena dia ketemu sama pacar dia yang dahulu. Jangan sampai itu terjadi. Artinya ambil sisi positifnya. Aku punya salah kayaknya sama fulan. Kesempatan berjumpa dengan fulan, minta maaf. Kalau mungkin dulu ketika SMA pernah makan di kantin gak bayar.
Ini bicara seperti utang tadi. Maka ingat engkau akan dihisab. Jangan pisang goreng. Orang mengatakan, oh Ustaz, cuma pisang goreng yang Anda ambil Ustaz. Cuma gorengan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Kalau yang kau lakukan itu sebesar semut, kecil, remeh, engkau dapat mendapatkan balasannya nanti ya pada hari kiamat. Maka kalau urusannya utang piutang, urusannya uang, ini nasihat ana, ya kalau bisa jangan berhutang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Sampai istrinya itu heran, ya Rasulullah, engkau takut banget sama hutang. Apa sih yang menyebabkan takut sama hutang? Maka beliau mengatakan orang itu kalau berhutang, dia akan berbicara. Biasanya omongan dia bohong. Dan dia akan berjanji. Dan biasanya dia ingkar janji. Dan Nabi juga menjelaskan tentang bahayanya hutang. Beliau pernah duduk bersama para sahabatnya, lalu beliau meletakkan tangannya di keningnya. Sambil mengatakan, Subhanallah, madza anzalallahu minat tasydid. Subhanallah, apa nih hukuman berat yang Allah turunkan? Apa ini? Sahabat itu ketakutan. Gak ada yang berani bertanya sama Nabi SAW. Keesokan harinya, baru mereka bertanya, ya Rasulullah, apa hukuman berat yang Allah turunkan? Lalu beliau menjelaskan, Lau anna rajula sallallahu alaihi wasallam qatala fi sabilillah thumma qutil. Andai kata ada orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia terbunuh. Kemudian dia dihidupkan kembali. Lalu dia berjuang kembali. Lalu dia terbunuh lagi. Kemudian dia hidupkan kembali, berjuang kembali. Lalu dia meninggal, wa alaihi dain, dan dia punya utang, gak masuk surga. Gak masuk surga. Subhanallah. Karena memang urusan dengan manusia Allah minta diselesaikan di antara mereka. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, selesaikan hari ini. Sebelum di hari kiamat engkau gak bawa uang lagi. Gak punya engkau uang. Maka ingat, orang-orang yang berhutang, tolong jangan menunda-nunda pembayaran utang. Engkau mampu bayar. Mungkin engkau mengatakan, belum jatuh temponya, selesaikan. Dan setelah itu berhenti berhutang. Usahakan hidup ya dengan yang engkau miliki. Gimana sekarang kalau tadi orangnya sudah mati, ahli warisnya nggak ketemu, sedangkan dia punya utang sama dia, maka sejumlah utangmu kepada orang itu sodakohkan ke masjid, bukan dengan namamu, tapi dengan nama orang itu. Ya Allah, ini sodakoh atas nama fulan, ini uangnya fulan, ya Allah. Namun kalau setelah beberapa waktu engkau berjumpa dengan ahli warisnya, ya Allah, anaknya fulan, ya aku punya utang, sampaikan kepada dia. Aku punya utang dulu sama bapakmu 1 juta. Dan aku sudah sodakohkan karena aku nggak cari-cari, nggak ketemu. Gimana, engkau ridho apa enggak? Kalau anaknya ngomong, ya Allah, mas saya butuh uang sekarang ini gitu loh. Ya sudah, antum lunasin. Ini 1 juta. Berarti sodakohnya buat antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang silaturahim. Jadi ada dari penanya bahwasanya ada salah satu keluarganya yang memutuskan tali silaturahim kepada mereka. Mulai dari orang tuanya, jadi orang tuanya ini saudara. Tapi saudaranya ini memutuskan tali silaturahim kepada orang tuanya sampai keturunan si bapak ini juga merasa sakit hati gitu kan dengan perbuatan dari saudara bapaknya ini gitu kan. Nah, bagaimana kira-kira caranya si keturunan si bapak ini untuk menjalin kembali tali silaturahimnya? Masya Allah. Nah, jemaah, ini sepertinya mewakili banyak kondisi, jemaah. Di mana biasanya kalau kakak beradik bermasalah sama anak-anaknya berlanjut, nggak bertegur sapa. Ada cerita seorang adik datang ke rumah kakaknya untuk menyelesaikan warisan karena kakaknya pegang warisan. Datang ke sana sama anak-anaknya itu, keponakannya sendiri nggak boleh masuk rumah.
Bapak nggak ada. Kata. Padahal pamannya. Akhirnya dia cerita, Ustaz, akhirnya anak tunggulah. Mungkin datang ya. Dia di luar. Di mobilnya. Ternyata kakaknya itu ada di rumah. Keluar, kemudian naik mobil pergi. Gara-gara harta. Maka ingat Rasul SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Mungkin kau punya sholat yang banyak. Engkau punya sodakoh yang banyak. Engkau berangkat haji, engkau berangkat umroh. Tapi tatkala engkau memutuskan rahim, maka ancamannya nggak masuk surga. Kemudian yang disebut orang yang menyambung rahim itu, kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung rahim itu bukan orang yang saling membalas. Dia berbagi, kita bagi. Dia berkunjung, kita berkunjung. Bukan itu. Tapi yang disebut orang yang pandai menyambung rahim itu, walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kalau rahimnya diputus, dia sambung. Jadi kondisinya apa yang harus dilakukan? Ya, anak-anak ini berusaha untuk menyambung. Dengan cara apa? Minta maaf sama mereka. Datang kepada mereka. Kalau memang ayahku punya salah, mohon maaf. Siapa yang tidak berbuat salah di muka bumi ini? Mungkin datang ke sana nggak diterima, kita bisa kirim makanan. Pokoknya berusaha berbuat baik dengan mereka. Kalau mereka punya masalah, kita berusaha untuk membantu. Pernah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna li rahim. Aku punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'una. Aku berusaha menyambung, mereka memutuskan apa yang aku sambung. Sinu ilaihim. Aku berbuat kebaikan kepada mereka. Wa yusi'una ilayya. Mereka malah menyakiti aku ya Rasulullah. Ahlumu alaihim. Aku berusaha untuk tabah, menghormatin, menghargai mereka. Wa yajhaluna alayya. Mereka bertindak bodoh kepada aku ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, in kunta kama qulta. Kalau kejadiannya seperti yang kau katakan, faka'annama tasaffuhumul mal. Maka engkau seperti orang yang memberikan bara api ke mereka. Artinya engkau berbuat baik, kebaikanmu itu jadi neraka buat mereka sebenarnya. Dan kalau engkau tetap berbuat baik kepada mereka, wala yazalu laka minallahi dhahir. Engkau akan tetap mendapatkan penolong dari Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat yang akan menolong dia selalu ketika dia terus berbuat baik sama mereka. Maka nasihat ana, terus berbuat baik. Kenapa? Kebaikan ini akan meluluhkan hatinya manusia. Sambil kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, karena hati manusia juga ada di tangan Allah. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, nggak akan pernah ketemu kita. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallah Ustaz. Kita lanjutkan kembali. Di momen Idul Fitri ini selalu ada motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk memperbaiki dari segala penyakit hati. Namun masih ada penyakit hati yang belum saya pahami, yaitu penyakit ain. Mohon pencerahannya Ustaz terkait dengan penyakit ain. Nah, barakallahu fiik. Ya, penyakit ain ini sebenarnya bermula dari hati yang hasad. Ain itu artinya mata. Jadi orang memandang sesuatu dengan jahat. Itu yang disebut dengan penyakit ain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ingat, jiwa kita juga ada jahat. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, apa yang harus dilakukan? Mendoakan agar berkah. Karena pernah Nabi SAW lagi bersama para sahabat, ada sahabat Nabi yang kulitnya putih sekali. Ada satu yang melihat, mungkin dia sedang nggak pakai selendangnya, kok putih sekali dia, langsung jatuh. Sakit langsung, nggak bangun dia. Nah, diperintahkan sahabat ini untuk berwudu dan air wudunya disiramkan kepada dia, sembuh dia langsung. Jadi penyakit ain itu bermula dari hati yang jahat. Maka tugas kita, ya, kita membentengi diri kita dari orang-orang yang seperti itu,
dengan cara membaca zikir pagi dan petang. Dan kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, hendaklah mendoakan dengan mengatakan barakallahu fiik atau katakan masya Allah la quwata illa billah, semoga Allah memberkahi dia. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada pertanyaan pamungkas, Ustaz. Jadi ini mungkin yang terakhir nih sebelum ada yang masuk lagi. Jadi ada salah satu prinsip yang dipegang oleh penanya, bahwasanya saya tidak akan memaafkan kesalahan orang tersebut. Saya akan minta keadilan kepada Allah nanti ketika di pengadilannya Allah, gitu kan. Boleh nggak prinsip seperti ini? Nah, boleh. Boleh. Jadi kalau bicara kita tidak mau memaafkan orang yang menyakitin kita, itu hak kita. Kita katakan anak akan tuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla, silahkan, itu hakmu. Tapi perlu diketahui bahwa engkau sebenarnya juga punya salah. Jangan sok suci. Jangan merasa nggak pernah berbuat salah sama orang. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar bersumpah, Abu Bakar ini pernah bersumpah tidak mau memaafkan sepupunya sendiri. Namanya Mistah. Kenapa Abu Bakar orang yang baik, orang yang soleh, kok sampai bersumpah tidak mau memaafkan? Ternyata Mistah ini sepupunya itu ikut-ikutan menuduh putrinya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad SAW, dituduh berzina. Mistah ini termasuk yang menyebarkan di kota Madinah. Maka Abu Bakar sakit hati. Padahal Mistah ini orang miskin, yang Abu Bakar sering kasih santunan sama dia, bukan belain keponakannya, malah dia ikut menyebarkan isu itu. Padahal isu itu nggak benar. Maka tatkala Allah turunkan firman-Nya di surat An-Nur ayat 11, di mana dibebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak memaafkan Mistah. Lalu Allah tegur. Allah mengatakan, wala ya'tili ulul fadli was-sa'ati minkum. Jangan sampai itu orang-orang yang dikasih keluasan rezeki sama Allah, dikasih karunia, mereka kemudian bersumpah tidak mau memberi orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, orang-orang miskin, orang-orang yang miskin ya, orang-orang muhajirin, karena Mistah termasuk orang muhajirin, dia miskin, kerabatnya Abu Bakar. Allah lalu katakan, falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan tidak memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan. Udah maafin, ampuni dia. Apa kalian nggak mau diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Ketika ayat itu turun, Abu Bakar langsung mengatakan, bala ya Rob, tentu ya Allah, aku kepingin dimaafkan kesalahan. Maka Abu Bakar membayar sumpahnya, lalu dia memaafkan Mistah dan kembali memberi kepada Mistah. Artinya ketika orang tidak mau memaafkan, itu hakmu. Tapi ingat, bisa jadi karena engkau orang yang pelit, tidak pandai memaafkan, Allah juga akan menuntutmu akan kesalahan-kesalahan yang kau lakukan. Padahal tiap hari doa kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akan tetapi jamaah, ada orang-orang yang tidak pantas dimaafkan. Ada. Kesalahannya fatal. Namun kalau dia bertobat, ya tugas kita bagaimana menerima dia kembali. Contoh nih, ada seorang pembunuh yang bejat sekali. Dia membunuh keluarga kita. Dan dia ketawa-ketawa. Dia hanya mengatakan, ya aku paling di penjara 15 tahun. Apakah kita memaafkan orang kayak gitulah? Ini orang gak pantas dimaafkan. Tapi kalau dia bertobat, dia menyesali seperti orang yang gak sengaja, maka dia pantas untuk dimaafkan. Dan ingat, kita memaafkan dengan harapan Allah memaafkan kita. Ketika malam-malam Lailatul Qadar itu doanya apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Engkau cinta maaf, maafkan aku. Ternyata akunya nggak pandai memaafkan orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah. Ini maaf Ustaz.
Tadi ini kita sempat bilang ini pamungkas, ternyata ini ada satu yang cukup menarik memang untuk harus kita tanyakan. Jadi di dalam doa mendoakan orang tua itu artinya kan salah satunya kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku waktu kecil atau mengasihi kedua waktu kecil. Tapi ada pengalaman anak-anak ini yang tidak dikasih sama orang tuanya, bahkan dibuang pada waktu kecil gitu kan. Apakah doa ini boleh dipakai oleh mereka? Karena kalau seandainya mengasihi sama seperti dia, tentu nggak masuk gitu kan kata-katanya. Kemudian apakah dia tetap wajib untuk berbuat baik, birrul walidain tetap dilaksanakan atau tidak? Masya Allah. Nah, jamaah. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi doa tadi itu memang doa yang sangat adil. Kita meminta kepada Allah agar Allah merahmatin orang tua sebagaimana orang tua mendidik kita, merawat kita ketika kita kecil. Bukan ketika kita besar. Namun bicara ketika kita kecil, ketahuilah ada masa kita di perut ibunda kita. Ada masa tatkala kita keluar dari perut ibunda kita. Walaupun setelah itu mungkin kita dibuang, tapi tetap kita telah merepotin orang tua kita selama 9 bulan. Tatkala kita keluar dari perut ibunda kita juga telah menyakiti dia. Mungkin yang tidak dilakukan orang tua itu menyusuin. Karena memang dia diberikan kepada orang lain. Terus bagaimana nih anak? Apakah tetap wajib berbakti kepada orang tuanya? Tetap jamaah. Kewajiban berbakti itu tetap. Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsan. Kami wasiatkan kepada manusia agar mereka terus berbuat baik kepada orang tua. Itu wasiat Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau orang tua sudah berubah. Kadang-kala dulu memang dia nggak peduli sama anaknya. Tapi setelah tua orang tuanya sadar ya, maka tugas anak bagaimana tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Memang kadang-kala ada perasaan, aduh gimana ya, nggak cinta lagi sama orang tua. Ahibati fillah, di surat Luqman, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbaik kepada kedua orang tua kita walaupun dia kafir. Yang kita tahu dia mendidik kita tidak dengan cara yang baik. Dia mendidik kita untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua mau memaksamu agar engkau melakukan kesyirikan, jangan taat kepada keduanya. Terus gimana? Kita tinggalkan orang tua enggak? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Engkau tetap mendampingi keduanya dengan cara yang baik. Semoga orang tuanya sadar. Dan ahibati fillah, kita disuruh berbuat baik kepada kucing. Kucing, kita disuruh berbuat baik. Apalagi sama orang tua kita yang mungkin tadi dikatakan dia nggak sempat mendidik kita, tapi sejatinya sampai kapanpun nggak ada yang namanya mantan orang tua. Ini loh, dulu bapak saya dia, loh sekarang bukan. Nggak ada jemaah mantan orang tua. Dan akan terus ada di belakang namamu. Ketika engkau menikah, engkau anak perempuan, tetap yang menjadi walimu adalah orang tuamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah Ustaz. Ini luar biasa pencerahannya bagi kita. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga sudah ditanyakan dari para jamaah sekalian. Terakhir kita minta dari Ustaz Syafiq untuk ngasih closing statement, Ustaz, menyimpulkan tentang apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Nah, mahibati fillah. Kita itu udah sering dengarkan kajian. Siraman rohani. Mungkin kalau dihitung sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Tapi yang perlu kita tanyakan, apa yang sudah kita kerjakan tatkala kita mendengar kajian-kajian itu disampaikan. Karena Nabi SAW menyampaikan jangan sampai kalian itu seperti corong. Tahu corong kalau buat nuang, kalau kita beli bensin di mana? Bensin di pinggir jalan tuh. Namanya, corong namanya. Yang ditaruh di tangki itu. Kemudian bensinnya dituangin. Jadi kita selama ini cuma lewat doang. Jadi ilmunya itu nggak ada yang nempel di kita. Padahal
Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dia berilmu, dia belajar, wa amilus salihat, dia beramal, dia amalkan tuh yang dia pelajarin, wa tawasau bil haq, kemudian dia ajak orang lain untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Wa tawasau bis sabr, dia saling mewasiatkan untuk sabar. Maka nasihat ana, apa yang sudah kita dengar bukan hanya hari ini, mungkin di hari-hari sebelumnya atau hari-hari yang akan datang, berusahalah untuk menjadi orang yang pertama mengamalkannya. Dengan ikhlas lillahi ta'ala, kita bicara silaturahim tadi, tolong jangan habis dengar itu, tetap nggak menyambung rahimnya. Habis dengar tentang hak-hak saudara sesama muslim, kalau berjumpa salam, tetap nggak ngucapin salam sama dia. Tetap nggak membesuk orang yang sakit. Terus apa gunanya kajian? Hanya akan menjadi beban buat kita pada hari kiamat, di mana ilmu yang kita miliki akan menuntut kita karena kita tidak mengamalkannya. Barakallahu fiik, itu yang bisa Anda sampaikan. Kembali Anda sampaikan kepada semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Barakallahu fiik.